Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. As-sadah as-sufiyah al-mubajjalun wal hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa khususan fadilatul syekh Dr. Yusri al-Masri antum ya. Nah, alhamdulillah, marhaban bikum. Tamanna lakum iqamah sa'idah fi baladikum mutari Indonesia. Marhaban bikum. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya sangat gembira sekali ketika diminta oleh Pak Jenderal Nur Wahid untuk menuliskan makalah berkenaan dengan seminar internasional tentang tasawuf di Pekalongan ini dengan judul Pendidikan Sufi dan Pengaruhnya dalam Pensucian Jiwa. Saya tulis, beliau minta dalam bahasa Arab. Saya kabulkan dan saya tulis dengan judul Tasawwur Islami Madarisuhu wa Atharuhu fi Tahdhibul Qulub. Biyadikum al-maqalah wa man yurid qira'ah hadzal maqalah bikamiliha falyanzur ila fadilati Syekh Google mawjuda fi PDF. Mawjuda, silakan. Tetapi di tengah perjalanan, tadinya mau saya bacakan ini, tapi tadi Pak Jenderal Nur Wahid membacakan firman Tuhan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu bal nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini tertarik sekali, perlu saya respon, saya jelaskan kembali bahwa intinya mah terjadinya orang berbuat jahat, apakah sebagai teroris, apakah sebagai ekstremis, atau sebagai kriminal, itu kadang-kadang salah satunya penyebabnya faktornya kesalahpahaman memahami teks-teks agama. Ini persoalannya, ini kuncinya tasawuf ini. Apa Tuhan bisa menjawab? Ya bisa, nama Tuhan bisu. Ini yang jadi persoalan, dan saya banyak mendapat jawaban dari Tuhan makna ayat Al-Quran ketika kita sedang bertapa di tengah hutan. Nah, ini persoalannya. Jadi ini saya terjemahkan dulu. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi. Ketika mereka diajak diperintahkan jangan merusak di bumi, mereka menjawab bal nahnu muslihun, tidak, kami tidak merusak tapi kami membangun. Ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang merusak, walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar atau tidak merasa. Bayangkan, bagaimana mungkin ada orang merusak, dia tidak merasa, dia merasanya membangun. Bisa membedakan ada orang yang membangun gedung ini dan orang yang merusak gedung ini. Bisa kelihatan siapa yang membangun, siapa yang merusak. Kok bisa terjadi? Itulah kesalahpahaman yang sangat mendasar sekali. Hari ini ingin saya bicarakan, tapi saya minta waktu tidak lebih 15 menit saja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang oleh Allah dipertanyakan juga. Jangan sampai kita salah paham. Allah juga dengan gaya bertanya juga. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau kami beritahu tentang orang-orang yang amalnya merugi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka yang tersesat dalam perjalanan hidup di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi selama di dunia mereka beranggapan selalu berbuat baik.
Begitu meninggal, dia bawa daftar pahala yang terlalu banyak sebagai tiket untuk masuk surga. Setiap hari pahalanya ditulis, sodako anak yatim, bagi-bagi sembako, ya, bikin jembatan, bikin pesantren, bikin masjid dan sebagainya. Begitu sampai di akhirat, kata malaikat, kami punya catatan khusus buat kamu. Catatan kamu tidak benar. Dibuka, bab sholatnya kosong, nggak ada. Adanya bab nungging. Sodakohnya nggak ada, adanya bab sawer. Hajinya nggak ada, adanya bab piknik. Kenapa demikian? Ya itulah, kita salah mencatat selama ini. Kita tidak sadar bahwa dalam detik-detik terakhir, ketika saya ingin berbuat baik pun, itu ada pihak lain, kita simbolkan setan sajalah. Kesian juga setan terlalu banyak disalahkan ya. Iya. Ternyata ada orang yang sedang susah minta bantuan kepada saya, anaknya sedang sakit. Saya pun terharu, saya bantu. Dia tidak minta, pinjam uang 2 juta. Saya pun siap memberi dan niat saya tidak menghutangi, tapi hanya saya kasih. Karena orang sakit bukan dihutangi, harus dibantu. Ya, orang lapar itu dibantu, bukan dihutangi. Di tengah saya menghitung uang, ini kata setannya, kok membantu orang banyak banget sih? Saya bilang, urusan apa kau? Saya bilang, setan, masih cerdas aku daripada kamu nih. Ini kan uang Allah, saya hamba Allah, dia adalah hamba Allah juga, menyampaikan titipan Allah. Kamu urusannya apa? Intervensi. Siapa itu? Sampai ketika akan saya berikan, itu masih menarik saya. Antar dulu Buya Syakur, jangan sekarang dikasihkannya, nanti nunggu kalau tamunya sudah banyak. Maksudnya apa? Datang lagi pengemis, datang kepada saya. Dalam pikiran saya mau kasih 1.000. Tetapi ketika dia bawa lalat banyak dan baunya busuk, saya cari uang 10.000 nggak ada, adanya 100.000. Jadi enggak, semua saya kasihkan. Yang penting kamu pergi sana. Udah. Nanti di akhirat, saya ini sodako atau musir pengemis? Itu persoalannya. Selama di dunia kita berbuat jahat semuanya, kita berkesempatan berbuat baik. Ini jadi persoalan. Kemudian juga banyak kasus-kasus kesalahpahaman. Ada seorang ibu ditangkap polisi di polsek, dituduh mencuri ayam. Ternyata dia tidak mencuri, dia mendalil al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya difitnah mencuri ayam, padahal saya tidak mencuri ayam. Masih mending saya dibunuh sekalian daripada nama saya dirusak seperti ini. Saya nggak masuk akal. Masa merusak nama baik dengan menghabisi nyawa? sama. Lebih besar nama baik ya menghabisi nyawa dong, menghilangkan nyawa lebih jahat. Kok bisa terjadi? Nah, itulah hadis Quran yang kita pahami salah paham, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang terjadi adalah seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nanti ada orang di akhirat dimasukkan ke neraka lapisan yang paling bawah. Di bawah neraka untuk para algojo. Orang ini selama hidupnya merasa berbuat baik, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah melukai orang. Kok dia dimasukkan di bawah nerakanya para pembunuh? Dia protes, wahai malaikat, apa alasannya saya dimasukkan neraka di bawah para pembunuh, padahal saya tidak pernah membunuh orang?
Kata malaikat, betul, kamu tidak pernah membunuh satu orang pun. Kata malaikat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Ya kan, saya kan tidak pernah membunuh. Iya, kamu tidak pernah membunuh orang, tapi gara-gara bacotmu, korbannya berjuta-juta orang mati. Al-fitnah itu provokator. Nah, itu persoalannya. Tolong sampaikan kepada mereka dalil ini. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, makanya saya ingin menawarkan kajian tasawuf itu harus dikawinkan dengan kajian psikologis. Ini kita sudah buat begini kitab, ini psikologi tasawuf. Saya sudah 30 tahun mendidik anak-anak saya di hutan. Setiap tahun itu 3 kali, bulan Maulid, bulan puasa, dan bulan haji. Pak Jenderal juga pernah ke sana, ya. Tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari. Nanti bulan Maulid tanggal 1 sampai tanggal 12. Nanti bulan puasa tanggal 17 sampai tanggal 21. Di situ ada pelatihan rohaniat. Ya, semacam itu perlu dilatih. Karena bagaimanapun ada 2 hal dalam, ada maqamat, ada ahwal. Kalau ahwal itu adalah anugerah Allah, semuanya diberi oleh Allah. Maqamul mahabbah, maqamul musyahadah, dan maqam-maqam yang lain itu adalah Allah yang memberi. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Tapi maqamatul muridin ini adalah harus diupayakan, dipelajari, dilatih, dibimbing oleh mursyid. Seperti ada al-khauf, ar-roja, ya kan gitu, al-khusyu, al-ikhlas, at-tawadhu, dan sebagainya. Itu melalui pembelajaran dan latihan yang berulang-ulang. Nah, pendekatan pemahaman semacam itu sangat efektif menggunakan metodologi ilmu psikologi. Nah, makanya perlu ada pelatihan. Tadi malam saya bercerita dengan Pak Jenderal, kenapa ketika kita lewat kuburan yang besar, kita pulang lagi mengajak teman 5 orang, karena takut. Ya, kenapa takut? Ya takut. Nah, setelah Anda bawa teman 5, takutnya hilang nggak? Waktu sendirian takut, bawa teman takut nggak? Hilang. Kenapa tidak takut? Karena ada teman. Jadi kenapa takut? Sebabnya karena sendirian. Siapapun hidup dunia selama merasa sendirian tidak jauh dari rasa takut. Hanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang selalu sadar bersama Allah, tidak pernah ada punya rasa takut kepada siapapun. Ini pendekatan psikologis. Jadi artinya bahwa rasa takut itu bagaimana mengatasinya. Kita mesti sadar sendiri, ini implementasi daripada tasawuf, bahwa kita tidak pernah jauh dengan Tuhan. Tuhan kita dekat, aqrabu min hablil warid. Dan kita sekarang di meja ini ada berapa orang? Ada 6 orang ya. Ya, kita bertujuh kok. Yang ketujuh Tuhan. Ketika berkumpul, ketika orang wa minna jua salatatin illa huwa rabi'uhum wa minna jua arba'atin illa huwa khamisuhum wa min khamsatin illa huwa sadisuhum. Kita sini ada 501 bersama Tuhan kita di sini. Kita tidak pernah mengatakan Tuhan di sana. Kalau ebit terserah yang di sana. Enggak dong, terserah yang di sini. Karena Tuhan kita adalah di sini, bukan di sana. Itulah makanya kami menawarkan, barangkali perlu ini sada sufiyah, perlu metodologi pendekatan sufi melalui psikologi. Maka silakan kita bangun hubungan silaturahmi, saling berkunjung, dan nanti sebentar lagi bulan Maulid ada khalat khusus 12 hari. Maka nanti hubungi saja, namanya
Pak Ibnu Hajar, itu sekretaris eksekutif, barangkali ada di antara teman-teman kita ingin mengalami ikut khalwat di hutan ya, hutan Indramayu. Kita sudah punya hutan, sudah kita beli, kita wakafkan sekitar 2,5 hektar di hutan Indramayu. Saya kira secukup itu saja. Saya minta waktu 15 menit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.